أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم Jalikum khairulakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kemurahannya kepada kita semua. Kita diberikan ketetapan iman kita, keislaman kita, kesehatan kita, beserta kesempatan kita, sehingga kita bisa menunaikan sebagian kewajiban kita, menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang dimuliakan Allah, insyaallah. Sebagai wujud rasa syukur atas semua kemurahan itu, menjadikan kewajiban dan keharusan kita untuk terus-menerus ikhtiar meningkatkan kualitas ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga salawat dan salam tetap dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga sampai kepada kita semua yang tetap setia mengikuti jejak langkah beliau. Ikhwatul iman sedang kita yang berbahagia ketika kita habis menunaikan sholat wajib terutama. Kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita adalah keselamatan, mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bukan kita saja orang yang beriman menginginkan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Di luar kita hamba-hamba Allah yang ingkar juga sama menginginkan yang sama. Tapi bagi kita semua bersyukur dan beruntung ketika kita memohon kepada Allah, Allah memberikan satu jawaban yang konkret beberapa ayat Al-Quran sebagai ukuran yang harus dijalani sebagai hamba Allah yang menginginkan mendapatkan kebahagiaan. Kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran adalah salah satu syarat untuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan di dunia, di akhirat. Habib tadi bacakan satu ayat Al-Quran, surat Shaf ayat 9 sampai 10. Wahal ajurukum, apakah aku mau tawarkan kepada kamu sekalian? Beritahukan Allah tijaratin terhadap suatu perniagaan, perdagangan, min ajabin alim, tunjikum min ajabin alim, yang akan menghindarkan kamu semua dari azab Allah yang sangat pedih. Apa yang maksud perdagangan tadi? Allah melanjutkan, tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benarnya beriman. Keimanan yang bersih dari segala bentuk kemusyrikan, keimanan yang tidak tercederai dengan perilaku yang menyimpang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah waktu jahiduna fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Makna berjihad di jalan Allah itu adalah menegakkan agama Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran
dan dicontohkan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. Fisabilillah bi amwalikum, dengan harta-harta kamu. Gak cukup itu untuk mendapatkan kebahagiaan dengan harta yang berlimpah. Wa anfusikum, dan dengan diri kamu semua. Dalikum khailakum, itu adalah lebih baik buat kamu sekalian. In kuntum ta'lamun, jika kamu adalah mengetahui. Ini yang pertama, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu, syaratnya itu beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Seperti contoh saudara kita di Palestina sama seperti itu. Dan kita juga kebagian harus bertanggung jawab, empati, kepedulian. Jihad kita apa yang bisa kita lakukan? Mungkin harta kita sebagai empati, simpati untuk bagaimana saudara-saudara kita berjuang. Yang kedua adalah mendoakan mereka jihad lagi dan semua. Jadi yang pertama adalah mendapatkan kebahagiaan itu, beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Yang berikutnya, sesudah beriman kepada Allah, Allah tentukan juga dalam ayat yang lain adalah di dalam surat Al-Jumu'ah 61, Allah berfirman, wa yunajjillahu allazina wattaqaw bima fajatuhum. Dan Allah adalah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan sebab kemenangan mereka. La yamassukum su'u wa lahum yahzanun. Dan Dia Allah adalah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan mereka. La yamassukum, tidak akan menyentuh kepada mereka su'u as-su'u, keburukan, baik keburukan di dunia ataupun juga keburukan di akhirat. Walaupun yahzanun, dan mereka tidak merasa bersedih hati. Kebahagiaan yang kita cita-citakan, Allah tentukan syaratnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan di dalam surat Al-Jumu'ah itu dengan satu kepastian, Dia Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan mereka, dan juga adalah Dia akan menjauhkan diri, tidak disentuhnya dengan satu kehidupan yang sulit, kesusahan, keburukan yang terjadi, baik menimpa diri kita dan keluarga kita. Maka yang kedua, menjadikan keharusan buat kita yang harus dimiliki ketakwaan. Ketakwaan itu sesuatu yang mudah kita ucapkan, tapi paling tidak bisa kita sederhanakan. Yang dikatakan ketakwaan itu adalah kehati-hatian hidup. Hidup yang aktif, penuh pertimbangan, apakah yang akan dilakukan itu ada sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya atau tidak. Apakah itu dilarang atau tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketakwaan. Hidup aktif, hati-hati, agar kita tidak menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua ini menjadikan bagian yang harus diikhtiarkan oleh kita. Tidak boleh lupa, tidak boleh merasa lelah, capek. Tetap kita tidak ada hari, tidak ada waktu yang lain kecuali kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah yang kedua. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu, menjadikan Al-Quran itu adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Maka Allah adalah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillah, Allah akan memberikan petunjuk bihi, dengan Alkitab itu atau dengan Al-Quran. Manittaba'a ridwanahu subul salam,
bagi orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, sebusal ke jalan keselamatan. Wahyu dicukup, dia Allah akan mengeluarkan kamu sekalian orang yang bertakwa, minal zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, biiznihi, dengan izin Allah. Wayahdihim, dia Allah akan memberikan petunjuk, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Untuk meraih kebahagiaan, menjadikan Al-Quran itu adalah bagian penting untuk dijadikan petunjuk. Maka untuk proses kita sebagai wujud ikhtiar untuk bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk, dalam akademi itu diajarkan. Yang pertama adalah Al-Quran itu harus dibaca. Yang kedua adalah dituliskan, menulis, membiasakan. Yang ketiganya mengimlakan apa yang telah dipelajari, yang dibaca dan ditulis itu. Kalau dalam bahasa keseharian, murojaah, diulang-ulang setiap ayat-ayat Al-Quran itu. Yang keempatnya adalah proses memahami bagaimana Al-Quran itu dipahami, arti dan maknanya. Tapi yang kelimanya yang belum kita lakukan adalah mendialogkan. Apa mau Allah memerintahkan ibadah sholat? Itu ada jawabannya. Kenapa Allah memerintahkan mengeluarkan zakat? Kenapa Allah memerintahkan berbuat adil kepada orang yang beriman dan bertakwa? Kenapa Allah memerintahkan agar kita orang yang beriman menjauhkan diri dari riba? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua belajar terus menerus? Itu harus ada jawabannya buat kita. Jawaban yang pasti itu dan untuk kemaslahatan kita, baik di dunia dan di akhirat. Maka menjadikan kewajiban kita, buat kita sendiri, putra putri kita, didorong untuk mempelajari Al-Quran, bisa baca, bisa menulis, bisa mendialogkan, bisa mengimlakan, menjelaskan apa yang dibaca dan ditulisnya. Kita dorong untuk meningkatkan pemahaman. Kita belajar memproduk Al-Quran, belajar tafsirnya, apalagi di masjid yang dimuliakan Allah. Dan kita pelajari semua agar kita bisa mendialogkan Al-Quran itu. Apa mau Allah memerintahkan? Kenapa Allah melarang judi, minuman keras, berdukun, semua juga? Kenapa Allah larang? Itu semua adalah kemaslahatan kita, agar kita tercapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat sesuai dan kita mohonkan. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat wajib, maka tentunya kita memohon kepada Allah masih diberikan kesempatan dan kemampuan agar kita betul-betul bisa menjaga, meningkatkan keimanan kita, bisa membersihkan keimanan dari kemusyrikan. Dan kita memohon kepada Allah agar rezeki yang kita terima bisa jadikan sarana untuk jihad fisabilillah, dan juga kesehatan yang dimiliki untuk dijadikan jihad kepada Allah sebagai wujud ketakwaan dan ibadah kepada Allah. Dan juga tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap bisa mempertahankan, memelihara ketakwaan kita. Sungguh-sungguh bisa kita meningkatkan ketakwaan. Dan sesungguhnya di hadapan Allah itu inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baiknya atau paling mulia di sisi apa? Cuma hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang taat terakhir bagi kita kaitan dengan Al-Quran. Mari cintai Al-Quran itu dengan proses yang tadi. Belajar baca yang belum bisa baca, dan tingkatkan menulis khususnya untuk anak-anak muda. Kita pahami, kita terjemahkan, kita pahami Al-Quran itu, kita imlakan, kita biasakan kita pahami secara baik.
Dan di kesempatan-kesempatan diskusi bersama atau di keheningan malam ketika kita selesai menunaikan sholat tahajud atau sholat witir, kita bertanya kepada diri kita. Kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apa Engkau mau atau mau Allah memerintahkan sholat itu? Kenapa Engkau memerintahkan untuk melaksanakan zakat? Kenapa Engkau harus peduli dengan kaum papa yang miskin? Semuanya itu tentunya itu butuh jawaban yang pasti. Maka Al-Quran pasti mendapatkan jawabannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita untuk menjaga melaksanakan ketiga poin itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ikhwatul iman, sidang Jumat yang berbahagia, hati mengingatkan kepada diri dan juga ikhwatul iman semuanya. Mari kita sama-sama kita pelihara keimanan kita. Jika kita wujudkan bagaimana agama yang kita yakini ini, menjadikan satu perhiasan, menjadikan pakaian buat kita, buat diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dan juga yang kedua, mari kita tingkatkan dan jaga ketakwaan itu. Jangan cederai dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Yang ketiganya, mari kita ikhtiarkan bisa mencintai Al-Quran itu sebaik-baiknya, sehingga betul-betul apa yang dijanjikan Allah ia dihilang. Dia akan menjadikan dengan Al-Quran itu petunjuk buat kalian sekalian untuk meraih kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim.